Dan kereta bandara ini beneran nyaman pol, bersih, dingin, dan juga cepet sampai ke tujuan. Tapi sejauh ini aku suka banget sama MRT di Malaysia karena super duper nyaman, dingin, dan bersih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Orang Indonesia dibuat terkejut dengan masjid yang ada di Malaysia. Ya, memang tidak bisa dinafikan. Kemegahan masjid-masjid yang ada di Malaysia selalu membuat terpukau para pelancong yang datang. Bukan hanya sekedar masjidnya saja, tetapi dari segi pasar tradisionalnya, makanan tradisionalnya. Jadi Malaysia itu mengkombinasikan antara modern dan tradisional itu berjalan seirama. Sehingga tak heran kalau pelancong-pelancong berbagai dari luar negara kagum dengan keanekaragam makanan di Malaysia, budaya Malaysia, kemudian kotanya juga sangat modern, kota masa depan. Karena di Malaysia segala kemudahan itu serba ada. Transportasinya yang menghubungkan satu sama lain dari tempat wisata satu ke tempat wisata lainnya itu juga menjadi salah satu nilai tersendiri. Bukan hanya transportasinya saja, tetapi makanan tradisionalnya membuat orang Indonesia terkejut. Langsung kita simak videonya. Jadi kita udah nyampe di nama tempatnya tuh Gua Musang. Dan kita mampir sholat di sebuah masjid yang mirip banget kayak Masjidil Haram. Iya, bahkan di dalam kita bisa tawaf karena ada Ka'bah buat manasik haji. By the way, ngomongin lagi overland, kita tuh lagi overland gini tuh perlengkapan tuh harus benar-benar siap. Halo guys, hari ini saya bersama dengan salah satu mahasiswa Universiti Utara Malaysia. Kali ini kita akan berkunjung ke salah satu pasar di Changlun, Kedah, yaitu Pasar Tani Kekal Changlun. Saya bersama dengan... Hai, saya Aina dan saya merupakan daripada Majlis Perwakilan Pelajar di Universiti Utara Malaysia yang memegang portfolio Eksekutif Kelab dan Persatuan. Oke, gimana keseruannya? Let's check it. Pasar Tani, kalau di Indonesia kurang lebih pasar tradisional. Tapi pasar tradisional di sini dibangun dengan super keren, super megah. Kita bisa lihat sendiri, nuansa pasarnya itu benar-benar bersih. Dan biasanya hasil tani juga akan dijual di pasar tani. Maka namanya pasar tani. Di sini barang-barangnya fresh. Hasil daripada pertanian, peternakan, mau cari apa saja serba lengkap. Dan kira-kira harganya berapa ya? Kita kali ini ada di tempat daging tempatan. Jadi daging tempatan ini harganya around daging itu Rp40 1 kilo. Rp40 itu sekitar 160.000 guys. 160 sampai 170.000 lah. Tapi saya ingin add on, harganya berkemungkinan sedikit berbeza untuk setiap stall lah. Saya kata mungkin dekat sini harga dagingnya Rp40, tapi mungkin dia ada another store dalam RM38. Okay. Sama ya, kalau sama ya sama seperti di Indonesia harga cuma, jadi kalau harga makanan cuma dan harga mahal ya, tapi sama mungkin makan biasanya lebih kurang harga kat sini berapa? Harga dekat sini memandangkan kita ada berbagai variasi jenis jualan. Jadi harganya bermula dengan kalau sayur around RM1 tu sudah boleh dapat lah. RM1 tu boleh dapat dalam beberapa tangkal macam tu. Bukan beberapa tangkal, beberapa kaut macam tu. RM1 ke RM3 macam tu lah. And then kalau kat sini ada juga jual daging di sebelah sana, harga dalam RM38 ke RM40 untuk 1 kilo. Sebab musim-musim raya macam ni dia banyak demand lah. Jadi mau tahu yang lebih lagi ke, contoh dekat sini kita ada madu selalunya harga dia memang agak tinggi lah, especially kalau madu tu berjenis madu tualang. And then kita ada budu juga ada. And then kita ada kuih tradisional Malaysia, harga dia dalam 12, 10 ke 15 macam tu lah. Jadi hari ini saya nak beli makanan kat Changlun di Pasar Tani Changlun, Pasar Tani Kekal. Nah, jadi boleh ikutin sini guys.
Makcik jual apa nih makcik? Dia benda yang makanan lah kata. Yang masak siap. Oh, oke. Jadi guys, Tambahan yang masak siap lah. Oke. Jadi guys, ini kalau di Indonesia ini namanya ikan asin guys. Jadi kita bisa langsung beli, kemudian bisa langsung masak, digoreng gitu. Koyak. Oh ya, ini kalau di Indonesia macam acar biasa dimakan dengan mendoan atau tempe goreng gitu. Nah, ini saya suka nih sambal hijau. Biasanya saya makan dengan ayam goreng atau dengan apapun yang goreng-goreng lah. Karena enak, karena kita orang Indonesia suka banget sama makanan pedas guys. Nah, ini juga mirip kayak masakan Indonesia. Biasanya kalau di Indonesia kita panggil ini masakan Padang, nasi Padang. Ada bumbu macam santan nih, macam kuah strong gitu. Ini apa macam? Dan masak jeruk. Ikan masak jeruk. Saya rasa saya nak coba nih karena nampak sedap lah. After this maybe I will buy something karena nampak lezat lah. Nampak sedap. Oke, thank you guys. Halo guys, jadi gue mau nyobain pajeri apa tuh? Pajeri nanas buatan Aci Malia. Ini mirip banget sama nasi Padang, bumbu nasi Padang. Nah, ini jadi kayak nanas gitu guys. Nanas dikasih bumbu gulai gitu, kayak bumbu nasi Padang lah. Jadi mari kita coba. Gimana mas rasanya pajeri nanas enak atau tidak? Enak guys. Jadi rasanya tuh nanasnya manis, nggak asem. Terus bumbunya juga kayak bumbu kari nasi kandar. Jadi ini enak banget buat kalian yang kayak nggak terlalu suka pedes, nggak terlalu suka makanan yang strong gitu. Tapi pengen yang gurih gitu. Jadi di sini kombinasi nanas sama karinya itu nyatu gitu. Jadi ada rasa-rasa manis sama rasa-rasa gurih-gurih kari, dan ada rasa-rasa lada hitamnya juga. Pokoknya enak banget, pajeri nanas namanya. Wajib coba kalian guys kalau datang ke Malaysia. Mantap. Assalamualaikum kak. Ya, Waalaikumsalam. Oh, nasi ambeng kak Ya, betul, nasi ambeng. Ada yang special ya kat sini? Ada makan set dalam talam untuk 4 orang dan dapat air free 4. Nak cuba yang tu? Boleh. Okey, baik. So, kita sediakan talam macam ni. So ni memang makanan orang Jawa kak Ya, betul. Asli Jawa lah Kakak orang Jawa ke tak? Saya keturunan Jawa Selangor, Sabak Benam. Oh, orang Jawa Sabak Benam ni. So nasi dia dapat berapa ni? Nasi dapat 5 skop. 5 skop. Untuk makan 5 orang lah. Ya. 4 ke 5 orang macam tu. Untuk harga dia berapa ni kak tadi? Okey, harga satu set talam ni RM99. RM99 dapat air free. Oh, nasi ambeng mesti kena ada mi Ya, kita bagi mi, kita bagi bihun juga. Itu tidak dilupakan sambal Jawa. Ini wajib. Wajib. Tak ada sambal Jawa, tak Jawa lah. Barulah dia ambeng. Barulah ambeng Ya. So, kita bagi ayam seekor. Tapi untuk hari ni kita bagi rasa satu ketul, satu perisa lah. Maksudnya ada rendang, ada ungkep, ada ayam masak kicap, ada ayam masak merah. So, paru pun kita bagi ya. Oh, ni paru Oh, wow. Sedap paru. Ini ayam masak kicap. Selalu nasi ambeng memang dengan ayam masak kicap betul? Ya, selalu dengan ayam masak kicap. Ada cita rasa masing-masing kan. Jadi saya buat 4 perisa. Ini ayam ungkep Ya, ini ayam ungkep. Okey, yang ini ayam masak merah. Ayam rendang. Ayam rendang. So, kita dapat seekor ayam kat satu talam ni. So, kita ada sambal setan. Ini macam setan pedasnya. Sambal hijau lah Sambal hijau, tapi sebab dia sangat pedas, so kita namakan dia sambal setan. So, kita bagi ikan masin juga. Terus keropok. So, kita bagi keropok. Wow. Okey.
So macam ni RM99. Ya, air pun dapat air cuma free. 4. Air pun Boleh pilih air apa. boleh pilih. Mantap mas, benar-benar nyami nasi ambengnya. Wow. Dan di Indonesia harga daging pun sama dengan Malaysia. Kalau dipikir-pikir ternyata Malaysia itu lebih unggul ya sahabatku semua. Karena apa? Di Malaysia untuk upah kerjanya cukup lumayan tinggi dibandingkan dengan di Indonesia. Kemudian dari segi pasar tradisionalnya itu juga dibangun dengan cukup sangat megah dan kita bisa lihat sendiri pasarnya super bersih. Nah, untuk nasi ambeng salah satu yang sering menjadi perselisihan di media sosial antar netizen, sedikit-sedikit Malaysia suka tiru-tiru Indonesia, kenapa ada nasi ambeng? Nah, di Malaysia itu ada juga masyarakat yang berketurunan Jawa. Maka dari itu, kalau ada nasi ambeng, kemudian budaya yang hampir sama, ya nggak usah lah kita perdebatkan yang nggak ada habisnya. Harusnya dengan budaya yang hampir sama, makanan yang sama, lebih rukun, bukan untuk menjadi ajang perselisihan perdebatan di media sosial. Tak sampai di sini saja, ternyata Malaysia di dalam transportasinya itu memang begitu sangat luar biasa ya, terkoneksi dari satu tempat ke tempat lainnya. Maka tak heran kalau pelancong begitu sangat nyaman ketika datang ke Malaysia. Dan seperti apa transportasi di Malaysia? Langsung kita simak videonya. Hai guys, jadi hari ini aku bakal kasih tahu kalian gimana sih cara naik MRT di Malaysia. Oke, jadi pertama aku bakal ngajarin kalian gimana cara baca peta MRT. Jadi misalnya aku mau start dari Salaktinggi, terus tujuanku itu ke Bukit Bintang. Berarti dari Salaktinggi aku harus pergi ke Putrajaya Sentral, habis gitu tukar ke line kuning, dan di line kuning ini aku harus melewati beberapa stasiun dulu, baru aku sampai di Tun Rajak Exchange. Di Tun Rajak Exchange aku harus tukar line lagi ke line Ijo Tua, karena Bukit Bintang itu ada di daerah line Ijo Tua. Next langsung aja kita mulai eksekusi. Ini dari kampus aku langsung OTW ke stasiun Salaktinggi, karena stasiun Salaktinggi ini adalah stasiun terdekat dari kampus aku. Sesampainya di Salaktinggi, kita langsung pesen tiket dengan tujuan Putrajaya. For your information, di Salaktinggi itu cuman ada KLIA Transit, which is itu tuh kereta bandara. Sebenarnya ini tuh bisa langsung direct ke KL Sentral, cuman harganya mahal banget guys. Jadi lebih baik kita pakai cara ini biar harganya jauh lebih murah. Terus khusus di KLIA Transit itu semuanya udah cashless, jadi pastiin kalian siapin debit atau credit card ataupun touch and go. Kalian juga bisa pesen tiketnya melalui KLIA Express dan biasanya dapat diskon sekitar 10%. And then karena kita dari Salaktinggi dan tujuan kita ke Putrajaya, berarti kita harus ada di platform 1 atau 2. Nah ini finally keretanya datang, dan for your information, keretanya ini datang setiap 30 menit sekali, jadi pastiin kalian datangnya tepat waktu biar kalian gak nunggu lama-lama. In my opinion, kereta bandara ini beneran nyaman pol, bersih, dingin, dan juga cepet sampai ke tujuan. Sesampainya di Putrajaya, kalian bisa langsung pesen tiket melalui mesin ini, atau kalau misalnya kalian student, kalian bisa langsung pakai concession card buat dapetin potongan 50%. Tapi sayangnya kalian nggak bisa pakai potongan 50% buat kereta bandara yang tadi, yang KLIA Express. Ini guys, TRX, Tun Razak Exchange. Jadi kita harus ngelewatin station ini dulu baru bisa ke TRX. Karena tujuanku mau ke TRX hari ini, jadi aku harus melewatin sekitar 14 station buat sampai ke TRX, which is itu makan waktu sekitar 1 jaman. Tapi sejauh ini aku suka banget sama MRT di Malaysia karena super duper nyaman, dingin, dan bersih. Sesampainya kalian di stasiun Tun Razak Exchange, kalian bisa langsung naik lift karena ini stasiunnya nyambung sama TRX Mall. Terus karena TRX itu deket banget sama Bukit Bintang, jadi kalau misal kalian mau pergi ke Bukit Bintang langsung aja pergi ke satu station. Harganya murah banget, cuman RM1 kalau aku nggak salah, dan kalau pakai concession cuman sekitar 50%. Fun fact, di sini juga ada gerbong khusus wanita. Aku nggak tahu di MRT yang lain itu ada atau enggak, cuman khusus yang di Bukit Bintang ini ada MRT yang buat khusus wanita. I think sekian buat video hari ini. Kalau misal kalian ada pertanyaan, feel free buat tanya aja di kolom komentar. See you guys on my next video. Bye! Mbaknya, pelajar dari Indonesia, dibuat kagum dengan sistem transportasi yang ada di Malaysia. Bersih, dingin, nyaman, rapi, kemudian juga ada tempat khusus wanita sendiri ya. Jadi ini menunjukkan Malaysia di dalam membangun transportasinya
begitu luar biasa. Bahkan MRT, LRT-nya itu juga terbilang cukup sangat murah biayanya. Maka tak heran kalau banyak orang luar negara itu memuji ya kualitas transportasi di Malaysia. Dan yang membuat terkejut lagi, ternyata kalau pelajar itu dapat diskon ya ketika naik MRT, LRT. Ini menunjukkan Malaysia itu begitu sangat peduli ya kepada sahabat-sahabat atau orang-orang yang tengah menempuh pendidikan. Keren dan luar biasa. Tak sampai di sini saja, orang Indonesia juga kagum dengan makanan Malaysia yang satu ini, yaitu makanan khas daripada Pahang. Dan seperti apa suasana di Pahang hingga makanannya, langsung kita simak videonya. Loh, tiba di temen loh. Gue sama Mirza pertama kali nih kesini. Orang Indonesia pertama kali ke Temerloh, Pahang. Seperti apa suasananya dan juga makanannya. Ketemu lagi, gue orang Indonesia, istri gue Mirza, orang Malaysia. Kali ini kita mau jelajah ke arah timur semenanjung Malaysia. Dari Kuala Lumpur sekitar 2 jam lah kita sampai di perhentian pertama, yaitu Temerloh. Karena sampainya malam di sini, langsung cek ombak pasar malamnya dulu. Namanya Pasar Anak Muda Lepak Lorong. Pasar malam Malaysia pada umumnya aja sih, jual-jual baju, makanan, pernak-pernik, yang jual senyuman manis juga ada. Cuma yang ingin gue highlight di sini, toko-tokonya warna putih semua loh, bener-bener putih semua. Cuma kita melihat paksaan nih di sini. Kayaknya dipaksa cat sehari jadi nih sampai netes-netes gini. Dan seperti apa makanan tradisionalnya? Oke, besoknya kita langsung cari sarapan ya. Di sini ada yang terkenal untuk sarapan, namanya lempeng. Gue pesen lempeng ayam kari, Mirza lempeng sambal. Enak loh, dia kayak pancake dengan kearifan lokal lah kalau kata gue. Teksturnya fluffy gitu, kayak spons walaupun tipis. Terus jodoh juga nih dimakan pakai kari ataupun sambalnya. Namanya dodol kukus, rasanya kayak mochi, kenyal-kenyal manis gurih. Unik rasanya itu. Terus jangan lupa pakai kopi o kosong. Nama tempatnya Lempeng Bangau Tanjung. Lanjut di sebelahnya ada kue tradisional namanya bahulu. Tapi di sini yang spesial ada aroma asap-asapnya karena dibakar pakai batok kelapa. Rasanya lembut-lembut manis bolu lah kalau gue sebut. Lo ingin coba, jangan kelewat toko abang ini. Abang Kevin Dobrana sih gue sebutnya. Mirip kan? Ini nih main eventnya kalau ke Temerloh. Serius jangan sampai nggak nyoba ikan patin. Ikan patinnya agak-agak segede hiu sih, gede-gede cuy. Makannya langsung di sebelah sungai tempat ngambil ikan. Temerloh ini emang terkenal dengan sungai dan patinnya cuy. Kita pesan 2 jenis patin. Istilahnya patin liar sama patin ternak. Gue pikir rasanya akan sama-sama aja ya, di beda bumbu gitu doang. Ternyata saya ini hanya manusia penuh dengan kesalahan dan prasangka. Beda banget rasa daging patin liar sama patin ternak. Liar dagingnya lebih manis, lebih fatty, terus lebih mahal. Mahal dikit tapi worth it. Serius. Enak banget daging. Banyak banget yang jual patin di Temerloh ini. Kita sih coba yang di patin gulai masam punya Bang Saiful. Pilihannya juga banyak, nggak patin doang. Boleh mampir ke sini kalau ke Temerloh. Sekarang istri udah kenyang, udah senang, kita lanjut perjalanan. Emang di Temerloh kita cuma sebentar. Lanjutnya kita akan ke Kuantan. Let's go. Waduh, gimana cerita ini? Nyasap ke sungai. Ini tamasya apa ekspedisi sih? Seperti apa suasana di Kuantan, Pahang? Kalau tadi sudah melihat. Halo, gue orang Indonesia nikah sama orang Malaysia. Sekarang lagi tamasya. Setelah sekitar 2 jam dari Temerloh, sampailah kita di Kuantan. Enggak kok, nggak nyasar. Berkat Mirza, si navigator handal. Sampai di Kuantan, awali dengan bersyukur dulu kali ya. Syukur punya istri bisa baca maps. Kebetulan udah zuhur juga. Hingga sholat di Masjid Negeri Pahang Sultan Ahmad I. Masjid ini gagah banget. Katanya bisa muat 10.000 orang. Tapi nggak peduli masjid besar atau kecil, selalu adem. Walaupun di luar panasnya nggak belentrang juga ya. Betah dah lama-lama di sini. Kita lanjut cari kudapan legendaris Pahang, puding diraja. Tapi plot twistnya ini bukan puding pada umumnya. Bahannya dari pisang, ditutup jala emas, dikasih saus creamy manis gitu. Rasanya royal. Katanya ini hanya dihidangkan di istana dulunya untuk kerabat raja. Syukur kita rakyat jelata sekarang udah boleh makan. Habis itu kita jalan menyisir jalan besar Kuantan
Kuantan yang banyak kafe dan kedai-kedai unik. Ini ibarat komersial streetnya Kuantan lah kayaknya. Terus jalan sampai akhirnya ketemu toko ini nih. Semua nyaranin wajib kesini nih. Dan wajar jadi kewajiban. Tempatnya bagus, suasananya adem, rindang di bawah pohon-pohon gitu. Estetik, muralnya cantik. Cuma antriannya gue nyerah sih. Udah mah Kuantan anginnya kayak dari hair dryer. Udah gitu salahnya kita ini cuma bungkus satu aja. Gak sebanding sih dengan nunggu sejamnya. Jadi kalau saran gue mending langsung beli banyak aja. Langsung 10 kilo gitu. Rasanya memang enak. Cuma kalau bagi kami agak terlalu manis ya. Tapi emang rasanya bisa banget nih diterima banyak orang. Lah ini tiba-tiba ada di sungai nih. Mau kemana sih Mirza? Kita di Sungai Pasir Putri. Atau ada juga yang nyebut Pasir Kubur. Karena emang sungainya di belakang kuburan sih. Healing rasa horor. Untung gak sendiri. Banyak kok yang kesini untuk mandi-mandi. Kita sih nggak mandi. Kita cuma mau deep talk sambil makan kerupuk lekor dan cucuk udang. Belum dapat nih sponsor kursi healing. Jadi kita duduk di atas plastik dan di bawah payung aja lah ya. Mewahnya kesederhanaan. Menikmati cemilan with a view sungai dan bocah-bocah bogel. Kita nggak mandi di sungai tapi tetap basah kena hujan. Lah lanjut kita menuju Sungai Lembing. Mau ngapain sih kesini? Ikutin terus ya. Burger Ramli. So 3 patty, 3 cheese, 1 egg. If you can fit it in the egg. Oh, yang jual Pak Cik. Ini tentunya legend ini. Burger Ramli. It's gonna be 3 patty, 3 cheese, 1 egg, barbecue sauce. I will have my veggies. There will be some veggies, but there won't be any mayo. Don't hate me. Memang benar-benar legend. Dan burger ini begitu sangat terkenal ya, sehingga menjadi salah satu makanan wajib ketika datang ke Malaysia. Meskipun jualannya di tepi jalan, tapi rasanya nggak perlu ditanya, enak, nyami. Seperti apa kira-kira Mas Bulenya atau Abang Mat Salehnya makan burger Ramli? Oh, that's good. Sangat sedap. Sangat sedap gila kata masnya. It's like one flavor after another. Look at that. He does something special to that burger. Wow. That's really good. The chili sauce just on here? Yeah. Okay, let's try it. Just a little. That good? Or more? Oh, too small, I think. Yeah. Okay. Oh, that is good. Hot, but good. That needs some practice though. Wow! Pick it up with all 5 and then use your thumb. That was stunning. The chili sauce was a lovely flavour, but now my mouth is on fire. All my lips are burning. Dari mulai makanan tradisionalnya, kemudian makanan yang menjadi salah satu tujuan para pelancong, Malaysia memang terkenal dengan burger Ramli. Meskipun jualannya di tepi jalan, tapi soal rasa tidak perlu diragukan lagi. Bahkan para pelancong ketika datang ke Malaysia, seolah-olah makanan ini salah satu makanan wajib jika Anda berkunjung ke Malaysia. Tidak hanya sampai di sini saja, Malaysia itu benar-benar kaya akan dengan makanan. Dari mulai makanan tradisional, dari mulai tempat wisata yang banyak gratis. Kalau kita misal kata liburan di Malaysia, banyak taman-taman kotanya yang begitu sangat indah. Tak ada pungli, tak ada ini itu, nyaman. Jadi tak heran kalau Malaysia menjadi salah satu destinasi pusat pelancongan yang cukup sangat berkembang di Asia Tenggara. Dari segi transportasi, Malaysia memang lebih unggul sahabat-sahabatku semua. Karena transportasi di Malaysia itu terhubung satu di antara yang lainnya. Kalau mungkin sahabat-sahabatku pecinta makanan, boleh saja singgah ke kampung-kampungnya untuk mendapatkan makanan yang autentik, makanan khasnya. Di antara salah satunya, jika ke Pahang, sahabat-sahabatku bisa mencicipi patin tempoyak,
Kemudian kalau ke Melaka bisa mencicipi asam pedasnya. Kalau ke Terengganu bisa mencicipi nasi kerabunya. Oke, cukup sampai di sini dulu videonya. Mudah-mudahan video ini juga bisa memberikan informasi dan hiburan buat para sahabatku semua yang suka dengan videonya Bang Toha Reaction Bersih. Silahkan tekan tombol merahnya, subscribe, like, komen, dan bagikan ke sahabat Anda semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sahabatku sehat selalu dan dipermudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin.